Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semuanya. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran bahasa Inggris. Untuk materi ini diperuntukkan untuk pelajar tingkat SLTP atau umum yang ingin memperdalam tentang materi pelajaran berupa bacaan, memahami informasi bacaan. Pada hari ini, selamat datang lagi di channel pembelajaran, di mana channel ini menyediakan layanan belajar bahasa Inggris secara daring kurang lebih 15 menit. Materi yang akan disampaikan adalah memahami bacaan, yaitu tentang informasi bacaan. Informasi bacaan ini bisa berupa informasi umum atau informasi khusus. Informasi umum ini sebagai materi pertama di sini. Informasi umum itu berupa menanyakan gagasan utama atau dikenal dengan main idea. Maka pertanyaannya, what is the main idea of the text above? What is the main idea of paragraph 1? And so on. What does the text tell about? What is the topic of the text? What does the text mainly discuss? What is the subject of the text? Itu pertanyaan tentang gagasan utama. Kalau ada pertanyaan seperti itu menanyakan gagasan utama. Umumnya dalam bahasa Inggris itu ada di awal, dalam paragraf ada di awal kalimat ya. Cirinya biasanya dia berupa kalimat yang paling umum, dan kalimat berikutnya itu menjelaskan ya. Itu mengenai main idea. Oke. Selanjutnya ada informasi khusus. Informasi khusus di sini adalah informasi rinci ya. Dia menanyakan apa yang ada di dalam teks. Nah, ini teks ya. Ada contoh teks. Nah, ini. Jadi menanyakan pertanyaan itu kebetulan terdapat ya, tersurat di dalam teks. Nah, ini contoh teks bacaan yang boleh dicatat ya untuk pembelajaran di kelas. Jadi ini materi tambahan. Hello, my name is Hasnida. I'm from West Sumatra. I live in Padang, in Kampung Mutiara on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Informasi khusus itu yang ada menanyakan apa yang ada dalam teks.
misalkan orang, ya, siapa, who, ya. Kemudian tempat, where, ya. Pertanyaannya menanyakan tempat, itu cari tempat. Kemudian di sini yang ada ini orang, ya, tempat, kemudian ya cuman itu ya yang ada. Maka pertanyaannya, kalau informasi yang ada di bacaan itu berarti kita menggunakan kata kunci. Kata kunci itu bisa dilihat, ya, dari penjelasan yang ada di sini. Kata kunci, ya. Kata kunci itu kata yang terdapat dalam pertanyaan di mana merupakan informasi penting untuk dicari di bacaan. Kata ini biasanya ada pada pertanyaan, juga terdapat di teks bacaan. Misalkan saya kasih contoh di sini, what is his name, ya. Ada pertanyaan, what is his name? Kita lihat di bacaan, what is his name? Nah, kita artikan dulu siapa namanya, ya. Maka kalian bisa mendapatkan kata kunci. Kata kuncinya namanya adalah, his name is. Berarti kata yang paling penting itu adalah name, nama. Kita langsung ke bacaan, ya. Hello, my name. Tadi yang Bapak jelaskan itu terdapat dalam pertanyaan, terdapat juga dalam bacaan. Itu kata kunci. Tinggal silakan dilihat, oh, Hasnida, langsung saja berarti itu pertanyaannya Hasnida, jawabannya Hasnida, ya. His name is Hasnida. Nah, itu langsung dijawab seperti itu, ya. Kemudian informasi khusus bacaan itu selain waktu, bisa orang, alasan, cara, ya, bagaimana, pilihan, which, yang mana, lamanya how long, jauhnya how far, jumlah how many, usia how long, harga how much. Itu sementara yang bisa disampaikan sesuai dengan level kalian, ya. Kemudian setelahnya itu ada kegiatan, ya. Kegiatan yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa menjelaskan main idea. Ada pertanyaan, coba jelaskan apa itu main idea. Kalian bisa menjelaskan. Main idea adalah gagasan utama, biasa terdapat dalam paragraf itu pada awal kalimat biasanya. Paling umum kalimat itu dan yang lain menjelaskan. Itu berarti bisa menjelaskan. Menulis materi pelajaran, ya, silahkan urutan materi pelajaran itu dari teks bacaan, kemudian informasi umum, informasi khusus, kata kunci, kegiatan siswa, dan terakhir pertanyaan. Nah, itu, ya. Kemudian mendapatkan informasi bacaan dengan informasi bacaan itu didapatkan dengan cara menjawab pertanyaan, sehingga tahu isi bacaan itu, ya. Nanti coba bisa dijelaskan apa isi bacaan itu berdasarkan pertanyaan, ya, gitu. Memberi pendapat terhadap fakta, ya. Jadi dalam teks bacaan itu ada fakta. Kemudian ini biasanya kalau ada paragraf yang main ID-nya itu menyebar, ya, sehingga kita perlu memberikan pendapat, mengumpulkan fakta-fakta, kemudian kita beri pendapatnya tentang fakta itu. Nah, itu
Kemudian ada beberapa latihan, silahkan dikerjakan di buku latihan. Latihan itu dikerjakan di portofolio ya. Portofolio itu adalah kumpulan karya ya. Kumpulan karya kelompok ya. Nanti masing-masing punya, tapi tetap yang dikumpulkan adalah satu kelompok itu satu gitu. Tapi nanti boleh kalian fotokopi, kemudian bagi masing-masing, dibagi tugasnya itu. Ya, menjawab pertanyaan. Itu dalam waktu 1 bulan sekali tugas itu dikumpulkan ya. Itu materi pelajaran yang bisa Bapak sampaikan tentang mencari atau memahami informasi bacaan. Mudah-mudahan bermanfaat materi pelajaran yang Bapak sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya bisa mendapatkan pengetahuan tentang pelajaran bahasa Inggris khususnya untuk tingkat SLTP, dan channel ini juga diperuntukkan untuk orang yang mau memperdalam bahasa Inggris. Ini untuk lingkungan sendiri ya, tapi tidak menutup bagi siapa yang mau memperdalam, dipersilakan. Demikian, terima kasih sudah menonton channel pembelajaran bahasa Inggris daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.